Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Hilstari. Di sini saya sebagai moderator. Kami akan menjelaskan tentang penerapan manajemen strategik dan keputusan strategik di perusahaan. Kami akan mengambil contoh yaitu Jeff Bezos selaku pemilik, owner, dan CEO Amazon.com. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya tidak sendiri, ada Fani Dwi Febriasari Hadi, NPM 17011089, Dea Anggi Pratiwi, NPM 17011101, Sari Gustina, NPM 17011108, Cynthia, NPM 17011115, Dani Era Ardia Pramesti, NPM 17011191, dan Winda Afriani, NPM 17011240. Sebelum membahas tentang Jeff Bezos dan Amazon, kami akan mengulas sedikit tentang manajemen strategik. Nah, manajemen strategik adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan, kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tujuan, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Untuk menopang manajemen strategik itu tergantung pada manajernya. Mengapa? Karena semuanya yang terkait tentang persaingan, pasar, harga pemasok, distributor, pemerintah, kreditor, pemegang saham, dan lain sebagainya itu diatur oleh manajemen strategik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Jeff Bezos dan Amazon. Materi pertama akan dibahas oleh Cynthia. Kepada Cynthia kami persilakan. Saya melanjutkan presentasi dari Juliana Yulstari. Kita akan membahas profil Jeff Bezos dan Amazon. Biodata Jeff Bezos. Nama asli dari Jeff Bezos ialah Jeffrey Preston Jorgensen. Tempat dan tanggal lahir Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Lahir pada tanggal 12 Januari 1964. Alma mater Universitas Princeton. Pekerjaan, pengusaha, teknologi, investor, dan filantropis. Dikenal atas mendirikan Amazon dan Blue Origin. Jabatan, Ketua, CEO, dan Presiden Amazon. Tahun aktif 1987 sampai sekarang. Perjalanan karir Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos, lebih dikenal sebagai Jeff Bezos, merupakan pendiri, presiden, sekaligus CEO perusahaan teknologi Amazon. Dia merupakan perusahaan pengusaha dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu sosok dalam pertumbuhan industri e-commerce. Jeff Bezos pernah mengikuti program pelatihan sains siswa di Universitas Florida, meraih penghargaan Silver Knight pada 1982, serta beasiswa Merit Nasional. Pada tahun 1986, dia lulus dari Universitas Princeton sebagai sarjana sains di bidang teknik listrik dan sains komputer dengan nilai rata-rata 4.2. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Cynthia. Selanjutnya adalah Winda Afriani. Kepada Winda Afriani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Afriani, NPM 17011240. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Cynthia. Baik, di sini ada profil Jeff Bezos. Setelah lulus, Bezos mendapatkan tawaran dari sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Intel, Bell Labs, maupun firma konsultasi Andreessen Consulting. Dia pertama kali bekerja di Vital, startup di bidang telekomunikasi finansial dengan tugas membuat jaringan internet bagi perdagangan internasional. Pada akhir 1993, Bezos memutuskan menjual buku secara daring. Dia meninggalkan pekerjaannya di The Shaw dan fokus merintis usahanya sendiri. Bezos terus melakukan diversifikasi usaha Amazon dengan menawarkan penjualan CD serta video. Pada 1998 diikuti pakaian, mainan, dan barang elektronik. Selanjutnya, pada September 2000, Bezos mendirikan perusahaan startup yang berbasis di luar angkasa, Blue Origin. Hingga pada November 2015, Blue Origin sukses meluncurkan wahana orbit New Shepard dan berhasil mencapai ketinggian yang ditetapkan 100,5 km sebelum kembali ke Texas Barat.
Pada 5 Agustus 2013, ia membeli harian The Washington Post dan publikasi lainnya berkaitan dengan The Post senilai 250 juta triliun atau senilai 3,5 triliun. Jeff juga berinvestasi di sektor layanan kesehatan seperti Unity Biotechnology, Grail, Juno, Dura, Twix, and Zosdoc. Baik, di sini ada profil Amazon, nama amazon.com in, jenis situs itu publik, tempat dan tanggal lahir itu Bellevue, Washington, Amerika Serikat, 5 Juli 1994. Pendiri itu Jeff Bezos, sektornya cloud computing, e-commerce, terus kecerdasan buatan, elektronik, konsumen, dan distribusi digital. Produknya Amazon Echo, Amazon Fire, Amazon Fire TV, Amazon Fire OS, Amazon Kindle. Jasa Amazon.com, Amazon Alexa, Amazon App Store, Amazon Music, Amazon Prime Video, Amazon Web Series. Selanjutnya di sini ada About Us. Amazon.com ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan berbasis online yang terbesar di dunia. Our Product itu perusahaan yang berkantor pusat di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Ini pada awalnya hanya menjual buku, namun sekarang telah bervariasi hingga merambah seperti DVD, CD, video, dan download atau streaming, MP3, software, video game, elektronik, pakaian, furniture, makanan, mainan, dan perhiasan. Nama Amazon sendiri berasal dari nama sungai terbesar di dunia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Dea Anggi Pratiwi. Kepada Dea Anggi Pratiwi kami persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Winda Afriani. Di sini saya akan menjelaskan cara pandang strategi dan program Jeff Bezos. Cara pandang. Amazon terkenal memiliki 11 prinsip kepemimpinan yang merupakan bagian dari etos perusahaan. Yang pertama, ada pelanggan adalah raja. Perusahaan mengutamakan kepercayaan pelanggan, oleh sebab itu, para karyawan dituntut untuk bekerja dengan giat dan menjaga kepercayaan para pelanggannya. Yang kedua, rasa memiliki. Para pemimpin merupakan pemilik dari perusahaan. Mereka berpikir untuk jangka panjang dan tidak mengorbankan hal-hal yang bersifat jangka pendek. Yang ketiga, terbuka dengan ide baru. Perusahaan Amazon mempertimbangkan berbagai ide-ide baru dari para anggotanya. Yang keempat, mengembangkan sistem mentoring. Para pemimpin menyadari akan berbagai talenta dan kemampuan yang berbeda dari setiap anggota timnya. Mereka mencari bibit dari pemimpin-pemimpin baru dan melakukan mentoring untuk mengembangkan kualitas mereka. Yang kelima, mengejar kualitas terbaik. Perusahaan Amazon menargetkan standar pelayanan terbaik dan proses serta kualitas hasil produk yang tinggi. Yang keenam, berpikir besar. Para pemimpin mengarahkan dengan tegas melalui setiap cara komunikasi mereka yang membuahkan hasil yang menginspirasi. Yang ketujuh, cermat dan ekonomis. Mengatur setiap pengeluaran budgeting dengan detail dan melakukan penghematan dengan tepat di berbagai aspek yang diperlukan. Kedelapan, belajar dan selalu ingin tahu. Amazon selalu meningkatkan kualitas diri dengan berbagai keingintahuan akan segala kemungkinan yang perlu dijelajahi atau diketahui. Yang kesembilan, mengharapkan kepercayaan. Para pemimpin mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan terus terang, dan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Mereka tidak membeda-bedakan para anggota lainnya. Yang kesepuluh, detail dalam segala aspek. Mengecek dalam setiap aspek yang mempengaruhi kinerja, proses hingga produk yang dihasilkan selalu dilakukan oleh para pemimpin dengan detail. Yang ke-11, kematangan pendirian. Para pemimpin yang memiliki pendirian yang matang dan menghargai setiap keputusan yang diambil serta melakukannya dengan pertanggungjawaban dan komitmen sepenuhnya. Terus Jeff Bezos, manusia kebanyakan ketika kita menjalani kehidupan, kita sangat selektif dalam mencari bukti yang kita biarkan meresap ke dalam diri kita. Dan kita suka mengamati bukti yang mengkonfirmasi keyakinan kita yang sudah ada sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dani Era Ardio Pramesti. Kepada Dani Era, kami persilahkan.
Saya akan melanjutkan presentasi dari Dea Anggi Pratiwi. Cara pandang. Berikut kutipan Bezos mengenai sudut pandang melihat peluang. Pathfinder Award di Seattle pada 2016, seperti dilansir CNBC. Memiliki kemampuan untuk melihat berbagai sudut pandang dan memahami gambaran yang lebih besar, alih-alih terlalu terbatas pada keyakinan kita sendiri, dapat meningkatkan peluang kita untuk menjadi benar. Hidup itu rumit, dunia ini rumit, kata Bezos. Terkadang kita mendapatkan data baru dan kita berubah pikiran. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan data baru dan kita hanya menganalisis ulang situasinya. Dan kita menyadari itu lebih rumit daripada yang awalnya, apa yang kita pikirkan dan kita berubah pikiran. Strategi Jeff Bezos dalam mengembangkan usahanya diantaranya yaitu, yang pertama, kuasai satu area terlebih dahulu. Jeff ingin menjual segala sesuatunya secara online, namun tidak langsung mewujudkannya. Jeff justru memulainya dengan berjualan buku dan menguasai kategori tersebut secara online. 2. Jadikan customer experience di atas segalanya. Jeff punya resep prinsip teguh ketika berkaitan dengan customer. Dia akan lebih memilih mendahulukan customer ketimbang menyingkirkan pesaingnya. Yang ketiga, pikirkan segalanya untuk rentang waktu panjang. Selama berbisnis, ia mempelajari satu hal penting. Kalau ingin sukses di bidang tertentu, Anda harus memiliki niat untuk bertahan di bidang tersebut dalam jangka waktu lama. Yang keempat, bisnis low margin pun sama menguntungkannya. Menurut Jeff, keuntungan yang beberapa pun menjadi kesempatan bisnis. Jeff justru menerima keuntungan kecil dengan tantangan terbuka. Menurutnya, harga yang lebih rendah, meski keuntungannya kecil, akan membuat customer berpaling pada Anda. Yang kelima, hindari kondisi bottleneck. Bottleneck adalah hambatan pada satu area yang membuat proses kerja berjalan lambat. Sebagai contoh, Anda punya belasan karyawan yang bekerja dengan 2 mesin yang kerjanya lambat. Daya serap kerja pun jadi tidak efektif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Daniara. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Fani Dwi Febria Sarihadi. Kepada Fani, dipersilakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Daniera. Manajemen supply chain. Amazon, perusahaan retail online yang didirikan oleh Jeff Bezos, terus melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pelanggan. Salah satunya dengan melakukan manajemen supply chain atau rantai pasok yang cepat dan efisien. Manajemen supply chain di Amazon yang berhasil menyulitkan para pesaing untuk mengikutinya dan juga memaksa mereka berinvestasi lebih banyak dalam otomasi. Yang pertama ada outsourcing inventory management and insourcing logistics. Supply chain di Amazon sangat bergantung pada manajemen outsourcing. Terlebih produk yang sering dibeli atau dipesan oleh pelanggan tidak tersimpan di gudang Amazon. Kemudian yang kedua ada delivery options to customers. Amazon memiliki gudang yang berbeda untuk menyimpan berbagai jenis produk. Mereka juga menyediakan preferensi pilihan pengiriman kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga ada push-all-pull strategy for supply chain success. Gudang milik Amazon ditempatkan secara strategis, lebih dekat dengan area metropolitan dan pusat kota. Kemudian yang keempat ada Amazon's Warehouse Classes and Zones. Amazon menawarkan lebih dari 70 pusat fulfillment di Amerika Serikat dan memiliki lebih dari 90.000 karyawan tetap. Kemudian yang kelima ada Warehouse Automation. Amazon memiliki lebih dari 45.000 robot gudang dan invasi robot ini masih terus berlanjut. Sementara Amazon meningkatkan penggunaan robot di gudangnya, retail online lainnya masih terkesan lamban dalam mengikuti. Kemudian, yang keenam ada Amazon Supply Chain Cost. Amazon mampu menjaga efisiensi biaya secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan lain dengan volume penjualan yang lebih rendah sulit bersaing dengan Amazon. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Sari Gustina. Kepada Sari Gustina, kami persilakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pani Dwi, yaitu program. Dua yang populer dan dikenal baik oleh para pembisnis dunia adalah aturan 2 pizza dan no PowerPoint. Aturan yang pertama yaitu 2 pizza. Pada dasarnya, Jeff Bezos hanya akan mengadakan pertemuan jika pesertanya cukup untuk diberi konsumsi 2 pizza saja. Menurut pandangan Jeff Bezos, jika peserta rapat terlalu banyak, hingga 2 pizza tidak cukup untuk diberikan sebagai konsumsi, maka tidak ada yang bisa dilakukan.
Aturan yang kedua yaitu Sick Page Memo atau No PowerPoint, memiliki makna harfiah. Para eksekutif Amazon tidak pernah mempresentasikan ide besar dan topik pertemuan mereka melalui slide demi slide yang dibuat dengan PowerPoint. Sebaliknya, mereka mengkomunikasikannya melalui memo sebanyak maksimal 6 halaman. Itu sebabnya aturan No PowerPoint ini dikenal pula dengan aturan Sick Page Memo. Program Amazon di antaranya meluncurkan One Click DM yang memungkinkan konsumen untuk membeli secara online dengan satu klik, Amazon.com, Amazon Web Service, Amazon Wedding, Amazon Connect, Amazon Simple Store Service atau S3, Endless.com, Amazon Unbox on TiVo, dan meluncurkan Advantage Program, serta menjalin kerjasama dengan Toys R Us pada tahun 2000, Booksearch LLC pada tahun 2005, Zappos.com pada tahun 2009, Alok Film International Limited pada tahun 2011, dan meluncurkan Advantage Program. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi kami hari ini. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manajemen strategis merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang biasanya disusun oleh dewan direksi dan dilaksanakan oleh CEO serta tim eksekutif organisasi. Dengan mengambil contoh seorang tokoh besar di dunia yaitu Jeff Bezos yang merupakan pendiri, presiden sekaligus CEO perusahaan teknologi Amazon sebagai salah satu contoh penerapan manajemen strategik dan keputusan strategik di perusahaan, kita dapat mengikuti dan mengetahui bagaimana cara Jeff Bezos mengelola Amazon dengan sudut pandang yang terkenal, memiliki 11 prinsip kepemimpinan yang merupakan bagian dari etos perusahaan. Strategi Jeff Bezos dalam mengembangkan usahanya serta belajar dan menerapkan program-program yang dilakukan Jeff Bezos. Dua yang populer dan dikenal baik oleh para pebisnis dunia adalah aturan Two Pizza dan No PowerPoint. Demikian presentasi kami hari ini. Apabila ada tutur kata atau salah pengucapan dalam pembahasan kali ini, saya mewakili teman-teman saya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.